Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada kesempatan kali ini saya menyampaikan materi tambahan ya, yang nanti akan sangat membantu kita dalam pembahasan materi-materi setelahnya. Apa itu? Yaitu sifat persamaan nilai mutlak ya. Nah, ini sebagai satu bentuk tambahan. Kenapa? Karena nanti dalam proses perhitungan itu akan nanti banyak hal yang nanti menggunakan sifat itu untuk memudahkan perhitungan. Nah, maka kita pelajari dulu sifatnya sebelum nanti kita masuk ke materi berikutnya, entah itu pada bentuk persamaannya atau pertidaksamaannya dan lain sebagainya seperti itu. Ya, mari kita bahas. Oke, sifat-sifat persamaan nilai mutlak. Jadi nanti maksud sifat persamaan ini apabila kalian menemukan bentuk seperti ruas kiri, maka langsung bisa kalian ubah ke dalam bentuk ruas kanan tanpa eh, tanpa melakukan proses perhitungan. Jadi langsung saja nanti bisa. Pun bisa ketika menemukan bentuk seperti sebelah kanan, itu nanti kita tuliskan dengan bentuk yang sebelah kiri sehingga kita bisa menyingkat perhitungan. Seperti apa sifat-sifatnya? Yang pertama, oke. Nilai harga mutlak pasti selalu lebih dari sama dengan 0 ya. Seperti dibahas pada konsep awal, jarak itu tidak pernah negatif seperti itu. Jadi, kalaupun ada jarak, kalau di antara bilangan yang dia nanti mungkin jalannya ke kiri atau mundur dan lain sebagainya, dalam konsep nilai mutlak ini dia tetap dihitung sebagai bentuk bilangan positif. Sehingga tidak ada nanti bilangan nilai mutlak yang negatif seperti itu. Nah, yang kedua, nilai mutlak X sama dengan nilai mutlak min X. Artinya tadi apa? Ketika jaraknya itu negatif atau dalam perhitungan garis bilangan kok ke sebelah kiri, hasil perhitungannya 0 atau kurang dari 0, mohon maaf. Nah, itu nanti dalam konsep nilai mutlak dianggap sebagai sebuah nilai yang positif. Nah, misalkan ini, kalau ketemu negatif X, maka nilainya sama dengan X. Dalam tanda mutlaknya jangan lupa disertakan. Berikutnya yang ketiga, X min Y harga mutlak sama dengan Y min X harga mutlak. Nah, ini penjabaran dari sifat yang kedua ya. Jadi misalkan 1 dikurangi 5 hasilnya adalah min 4 sama dengan 5 dikurangi 1, 4. Seperti itu maksudnya. Oke. Berikutnya, harga mutlak sama dengan akar dari X kuadrat. Seperti itu ya. Jadi misalkan harga mutlak 5 itu sama dengan akar dari 5 kuadrat, yaitu sama dengan 5 juga seperti itu ya. Jadi nanti dalam proses perhitungan kita bisa menggunakan bentuk sifat ini untuk mempermudah perhitungan dalam penyelesaian persamaan ataupun pertidaksamaan nilai mutlak. Berikutnya, nah, harga mutlak ketika dikuadratkan sama dengan nilai X itu dikuadratkan secara langsung. Berikutnya, nah, jika harga mutlak X kurang dari harga mutlak Y, itu artinya X kuadrat kurang dari Y kuadrat. Ya. Sama, jadi kalau bilangan kecil dikuadratkan, itu pasti lebih kecil dengan bilangan yang lebih besar ketika dikuadratkan. Gitu. Kita lanjut, perkalian dalam satu tanda mutlak sama dengan perkalian ketika tanda mutlaknya dipisah ya. Min 5 dikalikan 3 hasilnya min 15, di harga mutlakan hasilnya 15. Di sini misalkan min 5 harga mutlaknya 5, 3 harga mutlaknya 3. 5 kali 3 sama dengan 15 sama. Jadi harga dalam bentuk perkalian ya, harga mutlaknya mau dipisah mau digabung nilainya sama seperti itu. Nah, berikutnya X per Y harga mutlak dalam satu harga mutlak ya sama dengan harga mutlak X per harga mutlak Y dengan catatan Y-nya tidak boleh sama dengan 0 seperti itu. Negatif boleh enggak, Pak? Boleh, seperti itu. Jadi harga mutlak yang digabung itu ketika nanti dipisah itu juga sama ya. Sama dengan atasnya, perkalian tanda mutlaknya digabung, dipisah pun ternyata sama. Seperti itu. Berikutnya pengurangan. Nah,
Pengurangan adalah X min Y di harga mutlakan sama dengan harga mutlak X kurangi harga mutlak Y. Seperti itu. Penjumlahan juga sama. Gitu. Oke. Nah, berikutnya ada beberapa pedoman yang nanti akan menjadi pegangan kita, panduan kita dalam mengerjakan berbagai macam soal-soal yang berkaitan dengan persamaan ataupun pertidaksamaan pada operasi bilangan mutlak seperti itu. Apa saja? Yang pertama ya, cara mudah menentukan tanda pada garis bilangan. Yang pertama ya, ruas kanan kita jadikan 0. Jadi kalau ada bentuk persamaan ataupun pertidaksamaan yang ruas kanannya itu tidak bernilai 0, kita pindah ke sebelah kiri semua sehingga ruas kanan itu menjadi 0. Yang kedua, yang kita faktorkan dan tentukan titik kritis atau titik pembuat nolnya pada masing-masing faktornya seperti itu. Untuk lebih jelasnya nanti kita bahas contoh soalnya. Yang ketiga, membuat garis bilangan yang memuat titik kritis. Nah, ini nanti sebagai garis bantu atau satu bantuan sehingga kita bisa menentukan mana solusi dan mana bukan solusi seperti itu. Karena nilai mutlak tadi di bagian awal selalu bernilai positif. Maka ketika nanti kita mendapatkan nilai negatif, nah itu adalah area yang tidak kita pakai atau area yang bukan solusi. Yang solusi adalah yang positifnya dan nanti kita tinggal memberikan tanda pada kesimpulannya seperti itu. Berikutnya, tentukan tanda pada interval paling kanan dengan mengalihkan koefisien setiap variabelnya. Nah, ini nanti jelasnya kita ke contoh soal saja. Yang kelima, yaitu tentukan tanda sebelah kirinya. Ketika melewati titik kritis berasal dari faktor berpangkat ganjil, tandanya berubah. Ya, berarti nanti harus mencermati pangkat dari bentuk persamaan atau pertidaksamaannya di bentuk variabelnya seperti itu di sebelah kirinya ya, karena ruas kanan nanti sama dengan 0. Tanda berubah ketika melewati titik kritis yang berasal dari faktor berpangkat genap, tanda tetap atau tidak ada perubahan tanda. Seperti itu. Nah, untuk lebih memahaminya ya, kita kerjakan satu contoh soal ini. Contohnya adalah tentukan penyelesaian pertidaksamaan berikut. Nah, langsung pertidaksamaan contoh soalnya ya. 2x dikurangi 1 dikuadratkan dikalikan dengan x kuadrat dikurangi x dikurangi 2 lebih dari 0. Ini bentuk contoh soalnya ya. Nah, di sini pada bagian pertama, kurung pertama, pangkatnya 2 ya. 2 itu genap. Yang kedua, pangkatnya ganjil. Yang di sini pangkat 1 kalau tidak ada. Maka dari itu nanti menjadi fahaman buat kita di bagian akhir tadi ya, di pedoman-pedoman penyelesaiannya. Yuk kita lanjutkan. Penyelesaiannya, ruas kanan dijadikan 0 karena bentuknya seperti itu sudah menjadi ruas kanan sudah 0 ya berarti langsung saja. Berikutnya yang kedua, faktorkan dan tentukan titik kritis. Nah, maka di ruas kiri ada 2x min 1 yang dikuadratkan dan x kuadrat min x min 2 ini nanti difaktorkan. Nah, pemfaktoran itu adalah materi kelas 8 SMP. Semoga kalian masih ingat. Kalau tidak ingat ya berarti kita ingat-ingat bersama. Oke, ini ditulis dulu. Oh, ini sudah difaktorkan ya. 2x min 1 kuadrat. Ini faktornya adalah sama ya, maka ditulis saja. Berikutnya yang sebelah tengah ini berarti x kuadrat min x min 2 ketika difaktorkan menjadi x plus 1 dikali x min 2. Nah, ini dari mana? Ya, ini materi kelas 8 SMP. Bisa dibuka lagi atau bisa silaturahim ke gurunya untuk minta diajarin lagi guru SMP kelas 8-nya ya. Lanjut. Nah, ini 2x min 1 sama dengan 0.
X plus 1 sama dengan 0 atau X min 2 sama dengan 0 ya. Dari mana Pak ini nolnya? Nah ini perhatikan. Titik kritis atau pembuat 0 ya. Maka di sini kita ambil yang di dalam kurung masing-masingnya langsung sama dengan 0. Itu maksudnya pembuat 0 ya dari masing-masing faktor. Nah, terus kita hitung. Sini pindah ruas ya, min 1 jadi 1, ini plus 1 pindah ruas jadi min 1, min 2 jadi 2. Oke, kita lanjutkan. Ya. Nah, ini 2-nya pindah setengah. Pak, di sini dari min 1 pindah jadi 1. Nah, ini 2 kok jadi per 2 bagaimana? Nah, itu materi kelas 8. Silahkan dipelajari kembali. Nah, sudah ketemu bentuk X sama dengan, ini di ruas yang tengah dan yang sebelah kanan ini sama, maka kita memperoleh 3 titik, yaitu X sama dengan setengah, X sama dengan min 1, dan X sama dengan 2. Ini untuk titik kritis atau pembuat nolnya, seperti itu. Nah, kita lanjut, buat garis bilangan yang memuat titik kritis. Ya, kita buat dalam bentuk sketsa, tidak apa-apa. Nah, tadi jadi walaupun urutannya setengah, min 1, 2, tapi penulisannya harus tetap sesuai urut garis bilangan ya. Yang paling kecil di sebelah kiri ya. Yang paling kecil di sebelah kiri ya, yaitu min 1, bukan setengah. Karena nilai negatif 1 ini lebih kecil daripada setengah. Ini materi kelas 7 SMP tentang garis bilangan. Bahkan di SD pun sudah dikenalkan. Sehingga kalau lupa silahkan dipelajari kembali. Berikutnya ya, tadi berikutnya yaitu tentukan tanda pada interval paling kanan dengan mengalihkan koefisien pada setiap variabel. Nah, kita coba dikalikan ya, diambil sebelah kanannya 2, misal kita ambil nilai 3. Nah, terus kita substitusikan pada bentuk soalnya, menghasilkan bilangan berapa. Oh, hasilnya positif, maka di sebelah kanan positif, seperti itu. Nanti kalau kita ambil lagi titiknya di sebelah sini, kita ambil lagi titiknya di sebelah sini, kita ambil lagi titik di sebelah paling kiri bisa, atau dengan ketentuan yang kelima tadi. Tentukan titik sebelah kirinya. Nah, ini sebelah kiri itu kan. Ketika melewati titik kritis berasal dari faktor berpangkat ganjil, maka tanda berubah. Nah, tadi yang berpangkat ganjil siapa? Yaitu 2 dan negatif 1. Yang setengah berasal dari satu bentuk variabel yang pangkatnya 2 tadi, 2x min 1 kuadrat itu kan. Nah, sehingga kita mendapatkan kesimpulan seperti ini ya. Ini pangkat ganjil tadi, ini pangkat ganjil, ini pangkat genap. Sehingga dari sebelah kanannya adalah positif, ini pangkat ganjil nyebrang jadi negatif. Ini pangkat genap, maka dia tetap, dan ini berasal dari pangkat ganjil nyebrang, berarti dia menjadi kebalikannya. Itu ya. Jadi langkah-langkahnya seperti ini. Terus kalau sudah, nah tadi kita kembali ke bagian pemahaman awal bahwa nilai mutlak itu dia selalu positif, maka dalam pengambilan kesimpulan di bagian terakhir ini yang kita ambil adalah yang bernilai positif. Sehingga yang merupakan penyelesaian atau HP himpunan penyelesaian adalah X, bacanya di mana X kurang dari negatif 1 sebelah kiri, atau X lebih dari 2 sebelah kanan ya. Karena areanya terpisah, maka dia tidak boleh digabung penulisannya ya. Kan kadang kalian menemukan tanda X-nya di tengah diapit oleh satu nilai di sebelah kiri dan sebelah kanannya. Nah, karena ini daerahnya terpisah, maka penulisannya harus dipisah. Tidak boleh negatif 1 kurang dari X kurang dari 2. Itu tidak boleh, karena itu menunjuk pada area yang tengah ini, seperti itu. Maka karena terletak pada dua area yang berbeda, maka tidak boleh digabungkan dalam penulisannya atau ditulis secara terpisah. Oke, saya kira itu untuk materi tambahannya, dan nanti kita akan membahas di materi lanjutannya, yaitu sudah pada bentuk pertidaksamaan. Terima kasih, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.